Botak yang lebih gila adalah dia mampu menjual 600 produk per hari di Tokopedia loh, secara online. 600 dikali 30 berapa tuh produk per bulan ya. Bagaimana nih Om Botak awalnya sih? Awalnya dia seneng ngumpulin buku. Terus buku-buku yang dia kumpulin akhirnya dijual melalui sarana online. Habis jualan buku, berkembang menjadi jualan payung, jualan tas, jualan macam-macam. Apa aja sekarang dijual. Tapi awalnya adalah dari hobi juga. Mari kita simak coba bagaimana Om Botak ini menemukan produknya dari hobi, sehingga teman-teman yang sedang menyaksikan workshop ini juga memiliki gambaran bagaimana sih caranya nanti teman-teman bisa menemukan produknya yang melalui hobi ini ya. Jadi waktu 2011 sampai 2015 itu saya masih ngantor. Saya tuh karyawan, saya tinggal di Tangerang. Setiap hari ke Jakarta macet, ya macet dan ya gitulah. Kalian tahu hidupnya di jalan tuh 3-4 jam di jalan minimal ya. Waktu itu tahun 2014 saya mulai join komunitas sih, komunitas seller. Jadi salah satu tips ya, untuk berhasil dalam jualan online kita harus saling sharing dengan punya teman-teman yang bisa jadi inspirasi kita ya. Jadi mau mulai pun bingung gitu, mau jualan apa nggak tahu, mau mulai dari mana nggak tahu ya. Saya mulai sebenarnya dengan hal-hal yang paling dekat dengan diri saya dulu gitu ya. Jadi saya waktu itu memang saya sama adik-adik saya itu dulunya kita suka komik gitu. Jadi dari rumah lama masih banyak komik-komik second, komik-komik bekas yang dari tahun saya tuh angkatan 90-an masih banyak. Jadi saya mulai posting itu secara online gitu. Nah, waktu saya mulai itu di Tokopedia, itu bukan dikenal sebagai toko yang jual second, tapi mereka bisa tuh set kondisinya baru atau bekas. Nah, saya mulai jual ternyata laku gitu. Nah, jadi pas laku itu saya pikir, waduh, waktu jual satu nih, saya jual murahan nih, cepet banget. Cepet banget ya laku ya. Laku jangan-jangan karena kemurahan ya. Salah harga. Kesel ya. Salah harga. Jadi mulai jalan ya, dan komik-komik yang saya jual itu malah harganya lebih mahal daripada komik baru yang di Gramedia. Wah, gimana caranya tuh? Jualan barang yang bekas malah lebih mahal dari barang baru, gimana caranya? Saya asal pasang harga aja. Asal pasang harga, dan ternyata waktu saya mulai itu memang belum banyak yang mulai. Yang mulai belum banyak ya. Nah, akhirnya karena laku, dari tadinya pengen ngabisin lemari, malah sekarang saya punya komik jauh lebih banyak daripada saya mau ngabisin dulu. beli lagi sama apa, pengepul barang bekas gitu. Kita udah ada berapa sumbernya gitu. Nah, dari sana saya mulai serius untuk nekunin apa, jual beli online gitu. Karena memang untungnya waktu dari komik itu cukup besar kan, modalnya dari nol kan. Dari barang sendiri kita jual, terus kita putar, dan memang jual barang bekas itu kan secara margin juga lebih tinggi, apalagi barangnya barang kolektor gitu ya. Jadi ketemu niche marketnya kita, dan memang saya memang hobi kan ya, hobi buku gitu ya. Jadi saya rasa sih kalau boleh sharing tips dan triknya, pertama cari sesuatu yang dekat dengan diri kita sendiri. Apakah itu memang hobi kita, apakah itu memang barang yang memang kita punya gitu di rumah, atau memang channel yang kita punya. Misalnya kita kerja di distributor apa, kita jualin barangnya dulu secara online gitu ya. Jadi dan saya pun melakukan itu. Jadi sampai sekarang pun saya masih menjual barang dari 2 tempat kerja saya yang lama gitu. Jadi kita memang bangun relasi yang baik. Waktu resign pun secara baik-baik, sehingga sampai sekarang pun relasinya masih terjaga dengan baik gitu. Selanjutnya, apa sih yang bisa kita insight, apa yang kita bisa ambil dari semua itu? Pertama-tama, ketika bicara hobi, bukan berarti objek dari hobi Anda saja. Tentu saja objek dari hobi Anda bisa menjadi ide bisnis. Tetapi untuk teman-teman yang masih bingung, tidak berhenti di situ saja. Kalau misalnya hobi Anda adalah traveler, ke luar negeri dan lain sebagainya, ataupun di dalam negeri, yang penting jalan-jalan hobi Anda,
Bisa jadi bisnis Anda bukan di jalan-jalannya itu. Anda bisa menjadi tour and travelnya, Anda bisa menjadi jualan tiketnya, Anda bisa jualan sepatu untuk traveler, Anda bisa menjual tas-tas untuk traveler, Anda bisa menjual krim untuk traveler yang jalan-jalan ke daerah yang panas atau daerah yang dingin. Jadi ingat hobi Anda dan cobalah lihat bunga-bunga di sekitar hobi Anda, pernik-pernik di sekitar hobi Anda. Tidak melulu melalui objek dari hobi Anda tersebut, tapi dari hulu sampai ke hilir dari hobi Anda coba pikirkan dan Anda bisa menemukan solusi di sana. Contohnya adalah jika Anda bekerja di perusahaan delivery, kemudian Anda membuat aplikasi delivery, maka kemungkinan Anda sukses cukup besar. Tetapi ketika sebaliknya, misalnya ada seorang dokter yang ingin membuat sebuah aplikasi dalam bidang perikanan, Anda bisa pastikan kemungkinan gagalnya justru yang lebih besar. Memang kita tidak pernah tahu hasil akhirnya seperti apa, tapi sebaiknya kita menghindari sesuatu yang kemungkinan gagalnya lebih besar bagi bisnis Anda. Nah, janganlah menciptakan sebuah bisnis yang tidak ada hubungan dengan hobi atau keahlian Anda. Kalau Anda bekerja di bidang tertentu, maka bisnis Anda harus seputar dari hal itu. Jangan sesuatu yang lain yang tidak Anda pahami, sesuatu yang baru sama sekali bagi Anda. Ada 1, 2 orang, 3 orang di dunia ini yang barangkali bisa melakukan hal itu, tapi kalau Anda gambling sekali mengambil resiko ke sana, kemungkinan gagalnya menjadi amat besar. Pilihlah sesuatu yang memang ada hubungan sama hobi ataupun hubungan dengan latar belakang pekerjaan atau keahlian Anda. Misalnya Anda seorang penyanyi, Anda ingin membuat rekaman, studio rekaman atau apapun yang ada hubungan dengan hobi Anda tersebut, nah itu oke. Kira-kira cukup jelas ya untuk cara pertama ini, yaitu bagaimana menemukan ide bisnis produk pertama melalui hobi. Nah lanjut, menemukan produk dari solusi masalah. Bagaimana menemukan produk bisnis, ide bisnis dari solusi atas masalah-masalah yang Anda hadapi. Ini ada seseorang yang menarik, seorang ibu. Dia adalah pendiri, founder dari Babylonia. Jadi sebuah aplikasi website, berbasis website yang melakukan peminjaman produk-produk yang ada hubungannya dengan anak-anak balita. Dan yang menarik awalnya adalah dia memulai dari dua alat-alat untuk balita, sampai sekarang sudah kalau nggak salah ribuan alat yang ada di gudang dia yang bisa dipinjamkan. Yang lebih keren lagi, alat-alat itu tidak semuanya punya dia, tetapi milik dari para pelanggannya yang minta dititipkan untuk disewakan. Karena awalnya dia menghadapi masalah yang dihadapi oleh begitu banyak ibu-ibu dan orang tua, di mana mereka semua ingin agar bayinya mendapatkan alat-alat yang misalnya stroller yang bagus, mainan yang oke, yang keren, tapi harganya mahal banget dan baru dipakai dalam waktu hitungan bulan, tiba-tiba anak sudah tidak menggunakan itu lagi. Jadi masa lifetime value, masa bermanfaat dari barang itu bagi si pengguna itu sangat singkat dan kerugiannya menjadi besar. Maka kemudian dia terpikir, pasti ada orang-orang yang mengalami masalah yang sama dengan saya, dan mari kita dengarkan bagaimana proses penemuan ide bisnis itu dari awalnya adalah dari masalah yang dihadapi, kemudian bisa menciptakan produk atau berdasarkan solusi dari masalah tersebut. Sedikit sejarahnya, terus kemudian pencapaian dari Babylonia ini udah sampai. Oh oke. Jadi ini awalnya kenapa aku bikin Babylonia, waktu hamil anak pertama itu kita kan bikin daftar barang bayi gitu kan, udah search di internet gitu, ada daftar barang bayi yang diperlukan nih untuk newborn doang gitu kan, untuk bayi baru lahir. Dan ternyata
Pas kita lihat ini tuh banyak banget, kita kaget gitu. Ini pertama barang bayi itu banyak yang mesti dibeli, terus mahal, terus cuma dipakai sebentar, udah gitu menu-menuhin rumah gitu. Kalau udah nggak dipakai kan bayi kan kayak misalnya tempat tidur bayi yang baru lahir cuma bisa dipakai 3 bulan, habis itu harus beli lagi ke crib yang lebih besar gitu. Jadi menurut kita semuanya harganya jutaan gitu kan. Jadi menurut kita ini nggak efisien banget kalau misalnya semua orang tua harus beli barang bayi gitu loh. Jadi waktu itu solusinya apa ya, dan kita ngobrol, kayaknya nih andaikan semua ini bisa kita sewa ya, kayaknya lebih praktis gitu. Selain menghemat uang, bisa menghemat tempat juga di rumah, jadi udah selesai dipakai dibalikin aja gitu kan. Nah waktu itu kita coba cari-cari, dulu udah ada beberapa tempat penyewaan mainan kebanyakan waktu itu, tapi belum ada yang web based, dan belum ada yang menyewakan barang-barang premium yang kami inginkan. Jadilah waktu itu terpaksa kita beli, dan kita pikir ya udah kalau gitu kita beli, terus kita sewain aja kalau udah nggak dipakai gitu kan. Nah jadi disitulah kita kepikiran untuk bikin Babylonia dengan misi itu pengen banget bantu orang tua kayak kita lah gitu, sesama orang tua tuh pengen kita bantu gimana caranya pas mau melahirkan tuh semuanya jadi lebih praktis, lebih mudah gitu. Jadi dengan menyewa, orang tua bisa memberikan fasilitas yang terbaik buat anak-anaknya, tapi dengan menghemat uang dan menghemat tempat di rumah. Itu konsepnya gitu. Kita tadi telah mempelajari pengalaman dari Ibu Vira, bagaimana dia menemukan ide bisnis karena menghadapi masalah. Nah, kalau teman-teman yang suka ada yang menghadapi masalah, banyak masalah, berarti banyak ide bisnis dong, ya nggak? Jadi, kalau ada orang yang nemuin banyak masalah, berarti Anda memiliki teman yang kemungkinan besar, ide bisnisnya itu banyak. Karena masalah sama dengan solusi, solusi sama dengan ide bisnis. Nah,